Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa Salsabila dengan NIM 2105 1204016 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas B 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting, tujuan subnetting dan manfaatnya. Yang pertama, subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau, subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya ada 3 kemungkinan network ID yang tersedia. Yang pertama, 8 bit untuk kelas A, yang kedua 16 bit untuk kelas B, dan yang ketiga 24 bit untuk kelas C. Yang kedua adalah tujuan dari subnetting. Tujuan dari subnetting itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengelamatan jaringan. Misalnya, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan arti kata, membagi sebuah kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan. Dan yang keenam, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Dan yang ketiga, manfaat dari subnetting itu adalah memastikan bahwa traffic yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu agar dapat mengurangi keleletan atau kelambatan. Penempatan subnet yang strategis dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Dan di video kali ini adalah contoh dari subnetting.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan dan penjelasan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.